Jadi bila saya ditanya, harusnya enaknya beli kapan? Untuk saat ini, ya. Halo semuanya. Beberapa waktu yang lalu Pak Luhut menginformasikan bahwa ada diskon untuk PPN sebesar 10% terhadap mobil listrik. Nah, saat ini saya coba menghitung berapa besarnya insentif tersebut sebesar 10% tadi diskonnya terhadap dua mobil yang mungkin bisa berdampak, yaitu mobil Ioniq 5 dan Wuling REV. Kenapa saya harus hanya mengambil dua mobil tersebut ya? Karena mobil kedua ter- dua ke- Kenapa saya harus mengambil kedua mobil tersebut? Ya karena kedua mobil tersebut yang sudah memenuhi syarat TKDN dibandingkan mobil-mobil yang lain dan statusnya sudah CKD. Oke, langsung saja saya akan bahas secara detail mengenai kedua mobil tersebut. Saya mengambil dari dua mobil listrik yang seharusnya mendapatkan insentif karena dia sudah TKDN, syarat salah satunya adalah TKDN, walaupun belum dipastikan apakah TKDN-nya ini ada besaran yang harus dicapai, misalkan TKDN-nya harus 60% atau cukup sudah TKDN. Karena apa? Kaitannya, kalau saat ini yang saya tahu, dari saya cek di websitenya tentang perolehan TKDN di Wuling REV dan Ioniq ini baru mencapai di angka 40%. Nah, artinya kalau pemerintah mensyaratkan lebih dari 40%, maka insentif ini tidak akan berlaku. Wuling, kita tahu, saya ambil harga jual ya di 2022, nanti akan saya kaitkan dengan harga jualnya juga, ada kenaikan di 2023, dan Ioniq juga ada kenaikan di bulan Agustus 2022. Jadi pertama kali di-reveal ada di angka 295 juta untuk Wuling dan Ioniq di angka 829 juta. Nah, nilai jual ini saya dapat dari Samsat untuk kedua mobil tersebut. Saya kurang tahu ya bahwa kalau untuk Ioniq sebesar 502 juta ini apakah termasuknya untuk yang SLR atau tertinggi. Tetapi kita ambil saja data tersebut dan nilai jual untuk Wuling REV 185 juta. Dan ini memang common ya, bahwa nilai jual ini pasti di bawahnya harga jual yang ada di pasaran. Untuk koefisien DPP ini saya dapatkan dari internet dan hasil perhitungan bahwa Wuling REV ada koefisien di 1,05 dan Ioniq 5 ini ada di 1,09. Sehingga nilai DPP bisa didapat dari angka 185 dikalikan dengan 1,05 didapatkan angka 194 juta, dan 502 dikalikan 1,09 didapatkan 544 juta 700 ribu rupiah untuk Ioniq 5. Untuk PPN-nya sendiri, bahwa kita tahu ya bahwa ada diskon sekitar 10%, jadi dari 11% yang awal mulai 11% menjadi 1%. Untuk Wuling dikalikan dengan nilai DPP tadi didapat angka 19.425.000 dan Ioniq 5 sebesar 54.470.000. Tidak seperti yang digembar-gemborkan dari awal ya bahwa nilai apa ya, insentif ini bisa mencapai 80 juta, ya mungkin tergantung dengan harga mobilnya. Karena kalau dilihat di sini, harga mobil yang nilai jualnya memang lebih rendah, sehingga perhitungan PPN-nya adalah seperti ini. Saya akan mencoba untuk menghitung penghematan BBM dari sisi Wuling REV dan Ioniq 5, karena nanti saya akan kaitkan dengan biaya atau insentif yang sudah diberikan. Untuk Wuling REV, saya akan membagi menjadi dua, yaitu mobil dengan konsumsi Pertalite, di mana dia menggunakan harga BBM 10.000 dan konsumsinya sekitar 15 kilometer per liter untuk di dalam kota. Dan ada kemungkinan beberapa orang yang tadinya misalkan menggunakan Innova gitu untuk operasional harian, karena melihat menggunakan Wuling eh, masih dimungkinkan, maka saya coba juga akan bandingkan hal tersebut dengan konsumsi 8 kilometer per liter dan harga Pertamax di 12.800. Sesuai dengan garansi dari Wuling, yaitu
120.000 kilometer selama 8 tahun, maka kita bisa lihat untuk per bulannya targetnya sekitar 1.250 kilometer. Dengan TDL yang digunakan 2.200, saya ambil di angka 2.200 di 1.467 per kWh. Karena Wuling masih dimungkinkan untuk melakukan pengecasan menggunakan TDL dengan harga yang 1.467 per kWh. Dan konsumsinya listriknya yaitu kita bisa ambil dari jaraknya 300 kilometer dibagi 26,7 kWh didapat 11,24. Walaupun nanti kenyataannya pada saat saya menggunakan mobil ini selama 4 bulan, ternyata mobil ini mengkonsumsi lebih banyak di angka ada losses lah sekitar menjadi 9 kilometer per kWh karena kaitannya dengan cara berkendara dan mungkin macet dan sebagainya. Tapi kita ambil dari datanya dulu yang sesuai dan sudah diungkap di publik, karena penurunan atau konsumsi listrik menjadi 9 itu biaya per kilometernya tidak terlalu jauh signifikan. Kita bisa menghitung biaya per kilometer listrik menjadi 130 didapat dari 1.467 per kWh dibagi dengan 11,24, sehingga didapatkan Rp130 per kilometer. Dan perhitungannya per bulan tinggal dikali 130 dikali 1.250 sehingga konsumsi per bulannya hanya Rp163.145. Untuk konsumsi 15 kilometer per liter dan 8 kilometer per liter sudah saya jelaskan tadi di depan bahwa harga BBM-nya menggunakan Pertalite dan Pertamax dengan biaya per kilometer bensin. Kita bisa menghitung biaya per kilometer bensin yaitu di 10.000 dibagi 15 maka didapatkan Rp667 per kilometer dan konsumsi per bulannya bisa dihitung di 667 dikalikan dengan 1.250 sehingga didapatkan angka sekitar 800.000 dan bila dikurangkan dengan konsumsi listriknya tadi 800.000 dikurang 163.000 didapat angka di 670.000 per bulan penghematannya. Kalau kita membandingkan misalkan mobil-mobil seperti Agya. Untuk mobil-mobil seperti mobil BBM yang menggunakan Pertamax, sama perhitungannya didapatkan penghematan sekitar Rp1.836.000. Nah, yang Ioniq 5 mempunyai garansi yang berbeda, yaitu di 160.000 kilometer untuk 8 tahun dan kita bisa dapatkan per bulannya di 1.600. Nah, TDL yang digunakan pasti berbeda karena tidak bisa lagi Ioniq menggunakan TDL dengan tarif di 2.200. Kaitannya karena di TDL di 7.700 itu ada di angka 1.677 masih kena PPN lagi sebesar 11%, yaitu jadi dikalikan 1,11. Tetapi kalau kita mengecas di malam hari, karena itu pasti bisa didapatkan untuk mobil-mobil Ioniq 5 di 30% ya penghematannya, apa namanya, subsidi dari PLN-nya, sehingga dikalikan dengan 0,7, maka tarif per kWh-nya di angka Rp1.303 per kWh. Ini lebih kecil daripada 1.467 yang punyanya Wuling REV. Ini bisa berbeda, kenapa ya, itu banyak hal lah, karena di Ioniq juga sudah disediakan charging pile dengan harga include yang 800 juta tadi sudah include dengan charging pile. Kalau di Wuling REV ini masih terpisah dengan harga tambahan sekitar Rp16 juta. Sesuai dengan spek yang ada di Ioniq 5, bahwa konsumsi listriknya ada di 451 kilometer dan dengan kapasitas baterai di 72,6 kWh, sehingga per kWh-nya bisa mencapai 6,21. Beberapa mengklaim bahwa konsumsi listrik ini bisa mencapai 7 sampai 8 per kWh. Tergantung dari mungkin kondisi nyetir, kondisi di lapangan dan sebagainya. Tapi kita ambil sesuai spek dulu ya, sesuai spek dulu sehingga biaya per kilometer listriknya didapat angka di Rp209 per kilometer. Untuk konsumsi per bulannya menjadi lebih mahal daripada Wuling ya. Maka di sini mencapai hampir bahkan 2 kali lipatnya ya. Jadi di Rp335 karena jaraknya juga lebih jauh garansinya, Rp335.609. Nah, saya tidak membandingkan dengan mobil LCGC karena sudah terlalu jauh, jadi saya bandingkan dengan mobil dengan kapasitas yang sama, yaitu di 8 kilometer per liter, yang punya tempat duduk khusus untuk berlima dan menggunakan Pertamax di angka 12.800 per liter. Sehingga
Penghematannya hanya 1.500.000 setiap bulannya, lebih kecil daripada Wuling REV. Oke, ini adalah simulasi yang saya buat dari Wuling REV, yang kita tahu bahwa Wuling pertama kali mendelivery produknya di awal September 2022. Kemudian saya tetap membandingkan Pertalite dengan Pertamax, di mana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penghematannya per bulan didapatkan antara 670.188 rupiah dan 1,8 juta untuk Pertamax. Dan dicatat bahwa per Februari ada kenaikan mobil sebesar 4,5 juta rupiah. Kemudian bila kita kumulatifkan untuk Pertalite ada di angka 10.531.000 dan kumulatif untuk Pertamax ada di angka 21 juta. Jadi semakin kalian menunda untuk membeli, maka penghematan yang kalian dapatkan akan semakin sedikit bila dibandingkan dengan bulan Juli 2023. Kenapa bulan Juli 2023 batas dari tabel ini? Yaitu karena ada beberapa informasi yang didapat bahwa adanya insentif ini akan berlaku per 1 Juli 2023. Cuman kenyataannya seperti apa kita belum bisa bilang karena peraturannya juga belum keluar, tetapi desas-desus itu kita anggap sebagai batas adanya insentif tersebut. Kemudian ini adalah simulasi untuk mobil Ioniq 5, di mana delivery awal setahu saya di bulan Mei 2022, koreksi bila salah, dan sama batasnya di Juli 2023 sesuai hal yang sudah pernah kita tahu dari beberapa berita yang sumbernya juga belum tentu bisa dapat dipercaya, tetapi minimal kita punya batasan sehingga kalian bisa melihat simulasi yang akan saya buat. Untuk penghematannya per bulan, seperti tadi yang dihitung, ada di angka 1,5 juta, dan kenaikan harga Ioniq 5 ini terjadi bulan Agustus sebesar 30 juta untuk seluruh varian. Jadi kalau kalian membeli lebih awal, maka penghematan yang kalian dapatkan hingga 49 juta secara total. Dan terdegradasi kalau kalian beli di bulan Februari 2023, maka hanya mendapatkan 7,5 juta. Kita bandingkan antara insentif versus penghematan, di mana kita bisa lihat insentif dari Wuling dan Ioniq 5 ada di 19.400.000, sesuai dengan pernyataan tadi ya, bahwa PPN ada diskon sebesar 10% dan Ioniq 5 di angka 54.470.000. Dari data tersebut, kita bandingkan dengan penghematan terhadap BBM kalau kita mengkonversikan dari mobil Pertalite ke Wuling, maka ada selisih sebesar 8 juta yang kita dirugikan karena kita membeli mobil terlebih dahulu. Tetapi berbeda bila kalian mengkonversikan dari mobil Pertamax ke Wuling, sehingga mendapatkan keuntungan malahan, karena kalian bisa mendapatkan terlebih dahulu di 1,6 juta. Ini akan menjadi semakin kecil bila kalian membelinya mungkin baru bulan-bulan Februari. Ya, itu konsekuensi yang harus kita terima ya kalau data tersebut. Begitu juga Ioniq, seharusnya pemilik Ioniq tidak terlalu memikirkan tentang insentif ini. Dari harga 54 juta, kita mengalami kerugian di angka 4,9 juta, hampir 5 juta bila kita melakukan pembelian di bulan Mei. Dari data-data ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya insentif ini tetap bagaimanapun akan membebani para pemilik sebelumnya walaupun nilainya juga kecil ya. Tetapi kalau yang sudah baru-baru saja ya tentunya akan berdampak signifikan lumayan lah gitu ya. Karena setara dengan satu motor mungkin atau bisa lebih kalau bisa mencapai 50 jutaan untuk satu mobil. Dari data tersebut bahwa bisa kita lihat mungkin bisa disimpulkan sementara bahwa membeli mobil listrik harus menunggu insentif.
Tetapi yang perlu kita garis bawahi, kalau kalian memang belum punya mobil sama sekali, nggak ada masalah. Ya sudah, tunggu saja insentif yang ada. Tetapi kalau kalian mengkonversikan dari mobil yang sudah kalian miliki, kemudian dikonversi menjadi mobil listrik, tentunya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Satu, mengenai pajak kendaraan. Nah, pajak kendaraan ini di BBM tentu lebih mahal. Seharga 800 juta, pajak kendaraan yang kalian terima itu hanya 1 juta saja. Tetapi kalau kalian membeli misalkan Innova Zenix, pajak kendaraannya bisa mencapai 8 juta per tahunnya. Nah, dari nilai tersebut saja sudah terlihat ya bahwa itu signifikan. Kemudian juga servis kendaraan di mobil Ioniq hampir nol, hampir tidak ada servis, tetapi di mobil Wuling untuk setiap 5.000 kilometer ada sekitar hampir 200.000 yang harus kalian keluarkan. Nah, walaupun ada biaya yang kita keluarkan, tetap biayanya lebih murah daripada mobil BBM. Nah, itu juga harusnya menjadi pertimbangan kalian dalam menghitung hal tersebut di simulasi yang bisa saja itu menghemat pengeluaran kalian. Nah, 2 item itu juga belum saya masukkan ke dalam simulasi tadi. Ada juga faktor pada harga Pertamax bahwa sebelum tahun 2022 per 1 Oktober itu masih di harga 14.500. Kemudian setelah 1 Oktober 2022 13.900. Padahal asumsi yang saya pakai di angka 12.800. Artinya kalau kalian membeli mobil sebelumnya bahwa ada sebelum tanggal tersebut ada penghematan juga yang kalian dapatkan. Nah, eee, hal yang terutama yang paling penting sebenarnya yang sulit kita hitung di sini adalah mengenai khususnya di wilayah Jakarta yang selalu sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa khusus di wilayah Jakarta adanya ganjil genap ini sangat berpengaruh terhadap waktu dan jarak yang harus kalian tempuh. Misalkan saya harus menghindari ganjil genap karena mobil saya misalkan ganjil dan saya harus pergi di bulan genap, di hari genap, maka saya harus menambah waktu 1 sampai 2 jam setiap harinya minimal, dan jarak 10 sampai 20 kilometer, artinya itu juga menambah biaya. Selain waktu dan jarak itu sangat berpengaruh terhadap adanya faktor ganjil genap ini. Mungkin di daerah tidak terasa, tetapi di Jakarta ini sangat terasa. Dan itu sangat membuang waktu kita di Jakarta dengan 1-2 jam itu signifikan lah untuk bisa melakukan kegiatan yang lain. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa simulasi ini hanya mempertimbangkan sampai dengan Juli 2023, di mana kita tahu bahwa peraturan seperti ini tidak serta-merta bisa dikeluarkan karena pasti ada yang harus diajukan ke DPR, ada biaya APBN, DPR, dan sebagainya untuk membahas hal tersebut, apakah ini layak untuk diberikan kepada konsumen, dan sebagainya lah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang jelas, yang saya tahu bahwa PPN dengan pengurangan PPN ini akan mengurangi pendapatan negara, bukan negara mengeluarkan sejumlah nilai tertentu untuk diberikan subsidi kepada pabrikan maupun ke setiap orang. Dan bisa saja ini akan berpengaruh mungkin baru 2024 dilaksanakan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah, terkait hal tersebut juga harus kalian perhatikan di TKDN, bahwa 2 mobil ini yang memang sudah CKD ya, artinya memang sudah diproduksi dalam negeri, tetapi setahu saya TKDN kandungannya itu masih di angka 40%. Beberapa waktu lalu Bu Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa TKDN bisa saja dibatasi di 60%. Artinya kalau 60%, kedua mobil tersebut akan gugur, tidak bisa mendapatkan insentif tersebut. Nah, beberapa artikel juga saya sudah baca bahwa TKDN ini eee, akan dicapai 60% untuk Wuling dan Ioniq di tahun 2024. Jadi belum tentu juga kebijakan ini bisa langsung kita dapatkan. Tentu pihak pabrikan juga harus menge-push tentang TKDN ini. Yang mencapai TKDN sehingga 60% itu malah Innova Zenix, di mana dia mobil hybrid dan TKDN-nya memang sudah 60%. Ini perlu mungkin malah yang mendapatkan insentif sampai saat ini hanya di Innova Zenix, kalau memang dibatasi di 60%. Jadi bila saya ditanya, harusnya enaknya beli kapan? Untuk saat ini, ya kalau kalian merasa sudah membutuhkan dan
nilainya bisa melebihi daripada angka yang diberikan insentif, ya kenapa tidak harus dibeli. Kalau memang tidak bisa, ya sudah tunggu insentif saja. Memang semua harus dibeli sesuai kebutuhan dan fungsi, dan tentu saja jangan sesuai dengan keinginan kalian atau hanya sebagai prestis saja. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih, salam damai, dan bye-bye.